jamu duduk di bangku, beli anting-anting banyaknya selusin. Kalau Febiana mau sama aku, ayo ting-ting aku putusin. Aku melamar istriku. Dia itu orang Cina. Jadi aku ngelamarnya itu kayak pakai translator. Tapi akhirnya dikasih restu kah? Nggak tahu nama bahasa Cina. Harus membawa Sampel kotoran. saya, Bang. Buset, banget, Bang. Buset, Bapak saya datang, cocok. Dia bawa rokok. Mau diapain? Kok dikasih rokok? Enggak, Bapak mau ngerokok aja sambil narik cacing. Buat pencernaan. Terakhir apa? Allah Akbar, Mas! Allah Akbar! Dia pernah nipu orang jualan pakai barang reject. Wah. Barang reject itu biasanya identik sama kecantikan, kecantikan. Dari sini aku udah lama kenal sama Boyan juga kan. Makanya aku yakin yang ngejual ini Bang Opi. 1, 2, 3, silakan. Mobil kan udah saya. Jadi tadi kan, Iya. dia tembak Boyan, dia hantam gue. Bajingan ini, Bang. Pisang. 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 Ya pisang karena ini kan baik buat kesehatan. Oh, ini masuk akal. Kenapa? Bisa. Selamat menyaksikan program game show pertama dan satu-satunya di bumi dan langit yang nggak ada gamesnya. Tapi banyak show-nya. Inilah ngapain? Nanti dulu, gue mau take vokal untuk OBB Kosongpedia. Udah siap kamu ya? Ayo. Di sini mah. Ini dia OBB Kosongpedia. Kenapa? Kamu gimana kabarnya hari ini? Baik, kamu udah nyaman sama aku belum hari ini? Sudah nyaman karena buktinya chemistry kita bikin episode kita ini program Kosongpedia bisa jauh sampai sekarang. Kita kasih tepuk tangan dulu dong buat program ini. Ini gue udah nyiapin pantun buat lo. Oh iya? Aku senang banget. Bunga mawar tumbuh di semak. Harum mewangi bikin menarik. Febiana, kamu cantik memang indah. Tapi maaf, aku suka MMA. Langsung jadi dia bintang tamu kita, guys. Baik, Bang. Ayo. Kita duduk dulu, silakan. Langsung duduk. Langsung duduk, Bang. Kenapa, Bang? Enggak, perasaan gue yang paling cakep dispenser nih dong. Dispenser. Siapa namanya dispenser? Febiana, ada pantun buat kamu. Gokil! Sebelum itu. Gini dong, excited gitu. Gini excited. Harusnya. Ada pantun buat Febiana. Masih magang saya. Silakan. Minum jamu duduk di bangku. Cakep! Beli anting-anting banyaknya selusin. Cakep! Kalau Febiana mau sama aku, ayo ting-ting aku putusin. Silakan duduk. Bang Coki pantun gombalnya kayak nggak niat ya. Ih, Bang, pengen pakai baju begini. Gak usah. Mau pakai baju bagaimana? Kayak gitu. Jangan. Lo kalau pakai baju begini, Kayak apa? laler mati. Aduh, gokil. Tepuk tangan dulu untuk bintang tamu kita sekali lagi. Kita kedatangan ada legend Bang Opi Kumi. Ya, alhamdulillah ya. Ada Boyen. Halo. Dan ada Yono Bakri. Jadi Boyen sekarang lagi sibuk apa aja selain mengganggu warga? Mengganggu warga dan memakan ternak warga ya. Itu lo predator dong. Lo predator dong makan ternak. Jadi Boyen lagi sibuk apa aja, Boyen? Aku sih fashion show. Fashion show. Kemarin di pet shop terbaru. Oh iya. Iya. Tapi asik orangnya. Asik. Udah lama tau aku juga gak ketemu Bang Opi. Salah. Gue. Sebelah sono.
Udah lama gue nggak ketemu Bang Opi, nengoknya ke Bang Mali. Yono Bang. Oke. Tapi gue juga. Bang Opi gantengan loh. Ketemu-temu rambutnya langsung emas. Gue kan sebetulnya gue buka di sini. Silakan buka. Ini enggak gue sebetulnya gue nggak pernah buka. Sekarang lu kenapa kumis gue sama rambut gue warnanya lain kan? Iya, beda. Gue tuh Indo. Indo. Ibu gue tuh Turki. Turki ibu. Iya. Blasteran. Iya blasteran. Ibu gue Turki, bapak gue keranjang jeruk. Dia waktu merah. Oke, ini kalau kita nggak cut nih bakal ngobrol-ngobrol begini terus. Jangan. Jadi kita langsung ke briefingan aja ya. Jadi Tapi tau nggak Bang Opi? tahu nggak? Ya boleh AP. Nih Bang Opi ini ya. Ini kalau nggak ger lu gue timpuk loh. Bang Opi ini nih Bang Opi. Bang Opi itu orangnya selalu kangen tau. Karena kan Opi kumis, mis kan kangen. Kumis kangen. Bener. Memang kalau si Boyan ngomong begitu memang itu jelas. Karena sayur kiong dimasak tumis. Cakep. Makannya bulan puasa. Dicium pakai kumis. 6 bulan masih berasa. Karena apa Bang? Karena apa? Ada keranjang jeruknya. Oke, selamat datang di Kosongpedia. Kosongpedia ini adalah acara talk show teman-teman, tapi nanti kita ada gamesnya. Ada games. Ada gamesnya Bang. Jadi nanti kita bakal ada 2 segmen. Di segmen pertama kita akan adu storytelling. Abang tahu storytelling Bang? Jadi begini kan nih orang ajar. Masalahnya gue juga gak ngerti. Iya, jadi sebelum ini bos. Bener, jadi gue kalau diundang, maksud gue kalau kira-kira ada bahasa yang kira-kira bahasa bulan, lu langsung transfer bahasa Indonesia aja. Jadi kalau lu langsung bicara bahasa bulan, sebetulnya gue sih nggak terlalu bego amat ya mengenai soal bahasa Inggris. Sekarang bahasa Inggris mana yang gue nggak apa namanya? Gue nggak ngerti. Anak kecil tuh kan baby. Baby, betul. Malam night. Betul. Anak kecil keluar malam, tuyul. Iya malam-malam gue anak bener. Berarti gua ganti briefingannya. Iya, ganti. Tadi storytell apa namanya storytell? Di segmen pertama kita akan adu cerita. Jadi nanti akan misalnya Bang Opi Kumis, Boyen dan juga Yono akan menceritakan pengalaman yang mungkin belum pernah diceritakan di tempat lain. Oke. Gitu. Nanti sama panitia di segmen pertama cerita dari teman-teman akan dinilai dengan WKWK meter ya. WKWK meter, udah percaya aja. Nah, ini tidak ada hadiahnya. Nggak ada ya? Nggak ada hadiahnya. Tapi kalau ceritanya paling jelek, berdasarkan tim, nanti akan ada hukumannya. Ini untuk memacu supaya nanti ceritanya seru. Jadi silakan sepakat dulu siapa yang mau mulai duluan. Kayaknya sih Yono nih kayaknya. Pengantin baru dulu. Tepuk tangan dulu buat pengantin baru. Baru kan. Pasti keren. Karena cerita pasti banyak dong. Iya, pengantin baru banyak pengalamannya nih. Cerita banyak, tapi kan mau bikin show. Yang aman-aman aja. Yang aman-aman aja. Iya. Oh ini. Pengalaman aku melamar istriku di Pontianak, yang mana dia tuh orang Cina, Bang Opi. Oh iya. Orang Cina dan mamanya tuh bisa bahasa Indonesia cuman nggak lancar. Dia kalau ngomong pakai bahasa Cina. Oke. Jadi aku ngelamarnya tuh kayak pakai translator. Jadi aku di sini, istriku di sini, terus mamanya di situ. Jadi aku ngomong gitu, "Iya Mas, saya ada niatan baik buat ngelamar anak ibu. Saya berjanji akan menjaga gitu." Terus dia ngomong, "Ini dong itu." Ikut hostel ya? Nah, sebagai orang Jawa, kayak gitu kayak berasa disuruh. Berasa Ada insting dari DNA. ada kayak, aduh, ngangkat apa ya? Kepikiran gitu. Gitu. Terus si istriku ini ketawa-tawa aja dia. Terus dia ngomong apa gitu. Dia jelaskan. Ini bener-bener kayak aku lagi ngobrol sama Sintayong gitu. Ada si JJ-nya gitu kan. Ada perantaranya. Ada perantaranya gitu. Mama ngomong apa? Dia bilang ya, Mama bilang 4-3-2-1 gitu. Emang foto ya? Formasi bola. Iya.
gitu sih kayaknya. Ini pengalaman nggak pernah aku dapatkan seumur hidup baru ini. Tapi akhirnya dikasih restu kah? Nggak tahu nama bahasa Cina. Kita kasih tepuk tangan dulu untuk ceritanya, ya Allah, mantap. Kan mending aku nikahi dulu aja. Tapi akhirnya jadi kan nikah. Jadi ya. Alhamdulillah ya udah nikah ya. Alhamdulillah udah nikah saya bang. Iya baru satu. Hah? Maksudnya? Enggak, maksud dia udah nikah kan? Udah, iya. Iya, maksudnya baru satu kan? Iya. Baru satu. Iya. Baru Kenapa gue tanya gitu? Karena gue 4. Iya. Gokil. Gokil. Legend mah ngomong aja ya. Aman ya? Pantesan rambutnya kuning ya. Iya, Empat bininya bos. Kamu Itu malam pertamanya ngomongnya gimana itu kalau pas lagi kan kagak ada ibunya dong. Di malam pertama masih ada ibunya. takutnya anaknya kan? Oh iya. Haucuk gitu kan? Ya, haucuk gitu. Oke, kalau gitu sekarang mungkin Boyan ya. Boyan. Oke, aku ya Bang Hafi. Oke dong. Oke, permisi ya. Silakan. Oke, aku kan dulu kan aku cerita pengalaman hidup aku masa kecil, Bang. Oh iya iya. Oh lo kecil dulu ya? Ya kan wajar dong. Iya wajar dong. Masa langsung MC. Selamat malam. Selamat malam. Iya. Masa keluar buka acara. Iya. Jadi nih aku pengen bercerita, Bang. Dulu aku pernah waktu zaman SD. Iya. Zaman sekarang kan lagi musim yang kayak cacingan ya, Bang. Sebenarnya itu dari dulu udah ada tuh zamannya saya waktu kecil anak cacingan. Jadi zaman dulu tuh sekolah selalu diperiksa, Bang, setiap murid. Jadi setiap masing-masing murid dulu harus membawa Sampel kotoran ya. Iya benar. Iya, maaf, Bang. Iya. Ke sekolah tuh. Iya, diperiksa. Diperiksa. Iya, jadi dikasih plastik itu, Bang, satu Iya. murid. Iya. Plastiknya kecil-kecil segini, Bang, kayak plastik obat gitu. Iya untuk Iya. Terus udah gitu, maaf agak jarak dikit karena ini kesehatan juga kan. ilmu kedokterannya. Pulang nih ke rumah, nanti kamu bawa ya sampelnya ini buat diisi kotoran atau gitu kan. Untuk cek cacingan atau enggak. Iya. Oke. Wah, masing-masing murid boker tuh. Set. Bawa tuh masing-masing ini kan gue gitu kan. Temen saya, Bang. Buset, gede banget, Bang. Terus gua gini, woi lu plastiknya kecil banget. Plastiknya kecil. Iya. Gede. Kayaknya dia nggak dicongkel pakai tuh, dia langsung begini deh, Bang. Bener dah. Buset, gede banget lu. Buset, sumpah. Terus dia kayak terus ada niat jadi. Ada niat jahat mukanya kayak licik banget. Oh iya itu. Dulu, Bang. Gue tahu. Akhirnya tuh suruh bawa tuh, dikumpulin tuh, Bang. Diperiksa ke laboratorium. Iya. Udah, kalian nanti diperiksa ya nih pupnya. Terus kalian dikasih obat, semua dikasih obat, Bang. Dikasih obat kayak cacing gitu. Jadi pada minum. Jadi kalau yang cacingan pasti keluar tuh cacingnya. Setelah minum obat? Iya. Oke, baik. Nah, saya minum tuh, Bang. Saya pikir saya enggak ya kan. Saya kan jarang main di tanah. Saya kan kecilnya megang-megang kabel mic kan. Ya kan. Biduan ya kan. Udah nyanyi sih dari kecil kan. Mohon maaf kalau dipotong mulai nggak Iya, maaf boleh. banget nih. Boleh. Dia bilang saya pikir saya enggak kan. Emang nggak nyanyi dari tadi begini. Kayak cacing. Itu ciri-ciri cacingnya loh ya. Emang di pikiran lu cacingan tuh kayak gimana sih? Nih di pikiran gua kalau cacingan nih begini men. Kan cacingan gitu zaman dulu. Iya. Gitu kan cacingan lu gitu. Tapi kan gua kayaknya gua enggak deh gitu. Minum tuh, Bang. Minum, Bang. Bang bisa minum. Pas minum udah tuh. Saya sih enggak cacingan ya. Pas saya gini set. Keren saya mah kangkung, Bang. Begitu gitu apa sawi. Iya. Pas gini kok namanya kayak kue tiaw, Bang, panjang banget, Bang. Terus bapak gitu. Bapak saya, iya apaan tuh? Terus bapak saya datang, cocok. Dia bawa rokok. Saya bilang gini, Pak ini cacing bukan lintah. Gue bilang, dibawa tembakau. Mau diapain? Ditarik, dipikir gue. Kan dipikir, Ngerti. Apa. tapi bapak saya malah masukin malah datang set bawa rokok gitu. Pak, ini cacingan bukannya lintah gitu. Iya. Kok dikasih rokok? Enggak, Bapak mau ngerokok aja saya menarik cacing. Ya kan? Sumpah, itu pengalaman. Ternyata bener ya. Ternyata bener lo, ternyata Bersih cacingan. aja bisa cacingan saya loh. Waktu itu lo kecil saya cacingan loh. Udah gede keremian banget. Kita kasih tepuk tangan lu buat Boyan.
Tapi teman-teman, ini gue lurusin itu edukasi. Karena Edukasi benar. Pada waktu itu memang Iya. kenyataannya begitu. Emang dari zaman saya kecil dulu, kalau dulu ada periksa itu tuh kotoran. Iya. Datang Jadi sekolah ini naik nggak toilet. jorok, emang ini emang kenyataan. Edukasi, ada Dan memang edukasi. kita bisa cek. Oke, sekarang kita kasih waktu dan tempat kepada Iya. Bang Opi Kuning. Kalau gue ini pengalaman sebetulnya gue anggap sih biasa aja ya. Iya. Tapi setelah gue cerita ke temen gitu, Iya. lucu kata dia. Iya. Waktu itu gue sekolah kan SD. Biar model-model muka gue kayak penggilesan begini. Paling gak kan gue sekolah ya nggak. Iya. Nah jadi gue sekolah pada waktu itu naik bis namanya Robur. Jadi yang modelnya kayak kapsul. Oke. Waktu itu masih sepi nih, maksudnya penumpang masih belum banyak. Gue duduk, ini udah ada berapa orang paling. Gue duduk di depan, sebelahnya kosong kan. Iya. Genit itu mungkin emang udah dari STM kelas 1 udah genit. Abang dulu genit. Wow, gue genit banget. Kalau genit gimana mukanya sih abang? Kenapa? Kalau genit pas genit ngomongin mukanya. Nah udah gitu, nggak lama mobil jalan, gue kan paling di hati gue berbisik gini. Mudah-mudahan ada yang naik nih anak SMA cewek. Harapan gue, biar gue bisa ajak ngobrol. Iya. Nggak lama mobil jalan, ada yang nyetop. Gue kalingan sopir, gue ngintip begini dong. Waduh, nenek-nenek. Yang nyetop nenek-nenek kan. Tapi gue pikir nggak apa-apa lah dia duduk deket gue, cewek ini biarin pahit-pahit dikit nggak apa-apa. Naiklah tuh nenek. Gue tenang, Nek. Ya nggak lama mobil jalan dia nyolek gue. Bang, kenapa Nek? Abang Aliando ya? Aliando kan pada waktu itu belum ada. Belum. Aliando mana nih? Ada tetangga saya ganteng namanya Ali. Dia punya abang namanya Do. Jadi Ali Ado. Ganteng nih ganteng. Aliando ya? Ah bukan. Masa saya Aliando, saya Bang Opi gitu. Udah kan dia gitu berarti dia ngerti. Kelar. Nggak lama mobil jalan nyolek lagi. Bang, saya kan tetangga, pasti kan saya tahu Aliando ya. Bukan Nek, ngotot. Bukan Nek. Saya ini Opi. Oh, Opi ya. Ya dalam hati gue nih. Lo tanya sekali lagi, gue ngaku nih. Gua udah kesel. Iya. Ini karena umurnya Bang sekitar 82. Kalau 82 dia berangkat hari Senin, Kamis baru pulang. Pinteran dia. Udah begitu jalan, gak lama mobil jalan, dia nanya lagi dalam hati gue, Bismillah, gue ngaku nih. Colek lagi. Ngaku kenapa sih Aliando kan? Iya Nek, emang kenapa? Aliando ya? Iya. Loh, kok nggak mirip? Bayangin. udah mau deket lobang landak masih ngecengin orang aja loh. Ini perawan aja dikit nih, gua ajak main lawak nih dia nih. Wah, ini gua kacau. Aliando bukan Nek. Iya, Aliando kan iya. Loh, kok nggak mirip? Kan gue bilang dari tadi, emang susah kalau model begini. Karena di kampung gue pernah, gue dikasih duit 300.000, belum lama nih. Namanya Haji Arun, yang nebakin gue. Lu ketebak gue kasih hadiah 300.000. Depan kendor, belakang kendor, kiri kendor, kanan kendor. Gue bilang ongol-ongol, salah. Kue getuk lindri, salah. Nyerah Haji, nyerah. Depan kendor, belakang kendor, kiri kendor, kanan kendor, nenek-nenek pakai legging. Kita kan kalau begitu langsung saja silakan Febiana. Kita bakal pakai mesin ini ya Bang. Mesin apa ya? Mesin apa nih? WKK meter. Iya, WKK meter ya. Iya, jadi dari yang pertama dulu tadi Abang Yono ya. Iya. Mulai. Duduk aja deket dia. Iya. 1, 2, 3. Cerita Yono mendapatkan nilai. Hebat No. Hebat. Ini 1, 2, 3, ini 5 ya? 6. Nah, padahal itu kalau lo tadi menceritakan dalam bahasa Mandarin 7 tadi. Iya bener Bang ya, karena kan tadi pakai perantara. Oke, not bad lah ya. Not bad. Sejauh ini bukan skor terburuk. Iya.
Skor terburuk masih dipegang oleh Ebel. Berapa Ebel? 1. Ebel 1 bang nilainya. Nggak jelas dia ceritanya bang. Ebel ya. Nggak jelas. Oke, silakan Febiana. Yang kedua, Kakak Boyen. Iya, Baby. Oh. Gak usah dilawan. 1, 2, 3. Nggak nyangka loh saya. Enggak, karena kayaknya tim kreatif masih curiga Anda masih cacing. Nah, Bang, saya pengen minum lagi dong. Maksudnya dicek. Keluar nada ntar. Terima kasih ya. Oke, next. Oke, yang terakhir. Akang Opi Kumis. Aduh. 1, 2, 3. Di atas Ebel lumayan. Udah, ye. 8, Mbak. 8, alhamdulillah. 8. Alhamdulillah. Tadinya mau 9. Terus? Tapi karena tim kreatif kita itu cucunya nenek tadi. Oh iya, dendam dia. Enggak, makanya nenek diomongin tadi dia. Coba kalau bukan neneknya dia 10 tadi. Jadi kita langsung saja masuk ke punishment-nya. Apa ini? Ada hukumannya. Nah, ini dia hukumannya. Oh iya. Yono, lo udah siap ya, Yono? Apa itu? Ini dia, silakan. Ini dia hukumannya. Oh, Bapak yang tadi masih ada. Cuma tempel kertas doang. Kita ada namanya terapi kertas. Silakan. Ini sakit. Silakan. Gak sakit. Gak sakit. Sehat. Sehat. Biasanya kalau orang ngomong nggak sakit. Kaki kita dibuka ya sepatunya. Manfaatnya Nih, silakan. bagus buat pencernaan. Oh, ini buat pencernaan. Kata-kata terakhir Bang. Wes jangan gitu. Kata-kata terakhir apa? Allahu Akbar, Mas. Woi, Allahu Akbar, ampuni hamba ya Allah. Sampai ketemu di segmen selanjutnya. Yes. Oke, kita sekarang udah di show kedua dan kita akan masuk ke segmen yang namanya Feelingpedia. Feelingpedia. Jadi ini adalah nanti akan ada fun fact, akan ada fakta unik yang pernah dialamin oleh masing-masing orang di sini. Nanti teman-teman di sini harus menebak fakta unik yang disebutkan oleh Febiana itu siapa yang ngalamin. Nanti kita kasih waktu 3 menit. Kalaupun misalnya faktanya misalnya pernah digebugin masa. Terus Yono ngerasa kayaknya Boyen deh. Boyen juga harus bohong, enggak bukan gua orang yang dan harus debat. Harus bohong ya. Oh iya, oke. Siap. Jadi nanti ada 3 fakta dan ini belum tentu 3-3-nya ini beda-beda. Bisa jadi ada 1 orang 2 fakta. Nah, jadi ini semuanya bisa apapun bisa terjadi. Oke? Kalau begitu langsung saja Febiana kita mulai Feelingpedia fakta pertama ya. Fakta pertama. Gunakan feeling kalian, siapakah yang mempunyai fun fact pernah ranking 1 selama 3 tahun berturut-turut. Baik, gua kasih waktu. Begitu gua kasih aba-aba, silakan cari di antara kalian siapa yang pernah ranking 1 3 tahun berturut-turut. Oh, pintar banget nih. 3 tahun berturut-turut. 1, 2, 3, let the game begin. Silakan. Dari aku ya, yang ranking 1. Aku pernah satu proyek yang memboyan lama banget dan aku tahu betapa cerdasnya dia ketika ngobrol di luar kamera ataupun dalam kamera. Saya yakin orang yang ranking 1 3 tahun berturut-turut adalah Bang Opi Kumis. Plot twist sih. Plot twist. Lo yakin Bang Opi Kumis? Karena saya belum pernah lama dengan beliau dan dari penglihatannya beliau ini orang cerdas. Biasanya orang kalau lucu banget, pinter banget. Iya. Boyen, menurut lo siapa Boyen yang pernah 3 tahun berturut-turut ranking 1? Menurut saya ranking 1 itu sebenarnya kamu. Ji. Alasannya apa? Alasannya apa? Dia terlalu banyak mikir di mana-mana kan rambut rontok. Aku tahu ini. Oke. Kalau aku ya rontok. Yono nih, Yono
cerdas tahu sebenarnya gitu. Yono cerdas karena dia aku bahasa dia tuh kadang-kadang bahasa Langit. formal. Bukan. Bahasa formal. Dia kalau ngobrol itu kalau lagi di luar on cam gitu ya. Terus itu dia cerdas banget. Bahasanya akademis. Jadi menurut Boyan Bang Opi Kumis tidak? Cerdas. Ada sebut E-nya. Ada E-nya. Cerdas. Ini artinya apa? Bang Opi tuh cerdas juga gitu. Kalau ini cerdas, kalau Bang Opi lebih ke cermat. Oh, cerdas cermat. Menurut Bang Opi siapa? Kalau gue kan berdua ini kan generasinya jauh. Benar, Bang. Paling umurnya 20 sekian, 30 sekian ya paling ya. Iya. Dibedain dengan 68 kan nggak mungkin. Betul. Cuma gue bisa tahu kenapa anak ini pinter dan ranking. Itu kalau gue lihat dari pisnya, dia Muka face. bukan maksudnya muka apaan tuh? Face. Betul. Face. Itu mah Baskara, itu bandnya Baskara. Jadi kalau gue lihat ini anak rankingnya bagus atau enggak, bisa kelihatan dari model muka. Dari wajahnya. Kalau mukanya bentuknya kayak tempat pensil, itu pasti dia di sekolah ranking. Nah, siapakah itu mikir aja sendiri, ya? Karena saya nggak bisa bilang A, nggak bisa, atau B, tapi merasakan aja sendiri. Oke. Berarti kayak tempat pensil tuh. Iya, ada. Berarti dibuka ada penghapus. Berarti kalau mukanya kayak alat tulis pinter tuh ya. Iya, bisa kelihatan. Berarti jawaban lo tahan ya, lo misteri. Gua misteri. Oke. Berarti lo masih yakin itu adalah Yono? Yono nih. Aku masih yakin Bang Opi. Oke. Bang Opi masih rahasia. Dari sini kita tahu kalau nggak ada yang bilang Boyan pinter ya. Nggak mungkin lah. Baik. Kalau begitu kita langsung voting aja dengan bola. Yang Abang kira, yang Boyan kira, yang Yono kira adalah yang pernah benar-benar mengalami fakta ini, ditempelin pakai bola itu di hitungan ketiga ya. Oke. 1, 2, 3. Silakan. Tukeran kita ini. Wih. Febiana kalah. Kalah. Karena nggak ada bolanya kan. Karena nggak ada bolanya. Febiana kalah tuh. Berarti Yono merasa itu adalah Bang Opi. Bang Opi merasa itu adalah Boyan. Dan Boyan merasa itu adalah Yono. Berarti semuanya fair ya. Fair. Nanti kita lihat siapa yang bohong, siapa yang enggak. Nanti. Next. Oke, Fakta selanjutnya. yang kedua. Gunakan piling kalian. Siapakah yang pernah gadai barang ke teman padahal buat pacaran? Oke. Wah, Di hitungan ketiga. bucin banget ini ya, Bucin Bang. banget. Hitungan ketiga. 1, 2, 3. Silakan dicari siapa di antara kalian yang pernah melakukan itu. Oke. Mungkin dari Bang Opi silakan duluan. Gue sih kalau lihat dari pis lo Yon. Bis lagi. Saya kaget. Bang Opi kaget. Saya kaget. Bis. Karena Yono ini Iya, Bang Opi. sebetulnya tipe laki-laki yang tidak pernah, dia nggak pernah punya hasrat membohongi wanita. Itu tadi karena muka ikan kan. Pis ya. Pis. Iya. Jadi dia memang seorang lelaki yang mempunyai cinta suci. Tulus. Jadi apapun yang perempuan yang dia cintai minta, itu pasti dijual. Kalau perlu, gitu. Ya. Kalau dia udah benar-benar ke pojok, mungkin neneknya digadein. Mungkin karena cintanya maksimal ya. Cintanya besar sama seorang laki. Berarti lo merasa feeling lo mengatakan Yono. Lo siapa? Aku lagi neneknya digadein. Mau lagi. Di barang Lo antik. siapa? Kalau menurut aku nih ya, dari kacamata penglihatan saya, Kan emang lo. sepertinya Yono sih. Lo berarti sepakat sama Bang Opi? Iya. Kan kalau Bang Opi nggak mungkin ku gadaikan cintamu. Nggak mungkin. Iya. Orang empat. Iya betul. Mungkin kan? Kalau gue udah jelas nggak mungkin kan? Iya. Karena menaruh letak kebahagiaan aja bingung.
siapa Yon? Lo kan dituduh 2 orang nih Yon. Lo dituduh 2 orang Yon. Kalau soal percintaan memang aku sering dituduh sih. Oke. Kita ngelihat dari Boyen dulu ya. Ya. Oh lo mau analisa nih? Analisa. Silakan. Boyen tuh pernah dia sama bule. Iya. Ada. You sir? No forget. Lupa aja dia. Itu forget. Iya, lanjut. Dia tuh sama bule. Dan aku yakin orang yang menggadaikan barang demi segalanya, pasangannya, ya. Bang Opi. Kata Bang Opi loh Bang. Mana Bang Opi bule? Tadi kan Turki dari Turki. Gue diundang di sini jadi tambah tua loh. Gue dia udah kesini nih ya. Gue udah ngeliat gue pengen juga. Abang Opi. Apa? Gak apa-apa. Analisa saya begini. Iya. Kenapa Bang Opi sekarang sampai 4? Iya. Nah ini nih. Analisanya nih. Karena dia memang suka mengasihani sesama. Oh. Ya. Empatinya Keadaannya mungkin sekarang berbeda dengan keadaan Bang Opi zaman dulu. Ketika Bang Opi bekerja keras, belum mendapatkan karirnya, dia sudah seberjuang itu. Makanya ketika dapat 4, Langsung mapan. langsung mapan. Oh iya bisa. Saking dia mencintai sesama. Oh, tapi lo nggak curiga itu Boyen? Apa? Lo nggak curiga itu Boyen? Kalau Wain langsung dibeliin. Nggak gadai. Ya kalau saya mau langsung bayar aja. Bayar dia. Lo percaya nggak sama Yono bahwa itu adalah Bang Opi? Aku? Aku sih nggak percaya. Lah, Lo tetap Yono? Yono. lah apa alasannya Boyen? Dia kalau udah bucin kan gila-gilaan apa aja semua dia pasti digadai. Tapi dia nggak boleh tahu ceweknya. Hanya dia menderita tapi pasangannya bahagia gitu. Boyen, aku jelek ya bukan goblok ya. Ngapain kalau ceweknya nggak tahu? Ngapain kita tahu? Ceweknya harus tahu lah. Oke, kalau begitu waktunya udah habis. Kita kasih di hitungan ketiga, silakan vote siapa yang pernah menggadaikan barangnya demi pasangannya. Oke. Pasang. Di hitungan ketiga, 1, 2, 3, silakan. Oh sama Adi. Oh. Dipindah. Sini abang di sini ya. Mau nggak? Jangan ditunjuk. Di sini. Silakan. Ini bukan yang itu. Iya, dipindah. Oke, kita kasih tepuk tangan dulu, Bagel. Lo berapa? 2, satu lagi kemana? Sama dua-dua. Di ke depan aja nanti takut jatuh. Nah, oke. Next, kita langsung masuk ke fakta ketiga ya. Masih imbang ya. Masih imbang. Ini penentuannya. Silakan. Oke, fakta yang terakhir, gunakan feeling kalian. Dia pernah nipu orang jualan pakai barang reject. Wah, bajingan nih bang. Iya, berarti kriminal ya. Ada kamu kan harus netral. Oh iya, sorry. Tapi ini Dia marah dia. Bajingan. dugaan gua siapapun orang ini jualnya ke dia pasti. Oke, langsung saja ya. Di hitungan ketiga, siapa yang diantara kalian bertiga punya tendensi untuk melakukan tindakan seperti ini? Oke, jual barang reject ya. Iya, jual barang reject. reject. Walaupun feeling saya kayak semuanya ke Anda ya. Hitungan ketiga, 1, 2, 3, silakan dicari siapa. Sumpah bukan saya. Demi apapun dah. Daripada diserang. Nggak boleh pakai sumpah, harus pakai argumen. Apa nih? Udah ada buktinya, udah ditonjokin orang ini. Oke. Itu tunjukin orang. Bukan. Makanya saya defense. Keren gue bener. Makanya Dugaan lo siapa? Kalau bukan lo, gitu dugaan lo siapa? dugaan saya nih. Iya. Barang reject itu biasanya identik sama kecantikan, hal kecantikan, skincare-skincarean. Skincare. Oh. Iya kan, di era sekarang kan rame banget tuh. Iya. Dan di sini aku udah lama kenal sama Boyen juga kan. Boyen itu skincare-nya memang bagus yang dia pakai. Makanya aku yakin yang ngejual ini Bang Opi. Opi lagi. Kenapa saya ya? Enggak, maksud gue nih, Yono kalau ngomong langsung aja ke gue. Dan ini gue yakin Bang Opi. Karena gini, memang awalnya mau nuduh Boyen. Cuma setelah saya pikir-pikir Bang Opi lebih lama hidupnya. Struggle-nya lebih lama. Lebih senior. Lebih senior di zaman itu. Bang Opi itu bukan tipe orang yang
malas-malesan bekerja keras. Jadi apapun dilakukan untuk karir. Jadi ada menurut lo ada satu fase dalam hidupnya Bang Opi di mana karena keadaan terpaksa melakukan itu. Betul, dan belum tentu dia itu sengaja menjual barang reject itu. Bisa jadi karena kesalahan. Jadi memang dijual barang reject. Gimana Bang lo dituduh Bang? Tapi kalau gue sih tetap apapun karena gue orang yang paling tua di sini. Jadi gue maksudnya apa? Jangan marah loh. Enggak. Maksudnya gue selalu ngelihat orang itu dari wajah. Kotak pensil. Nah, apa namanya? Gue mau nyebut tadi pis itu nggak enak. Jadi dari wajah. Tadi kayak gerbang sekolah. Ini kayak apa nih? Jadi kalau Yono ini dia punya wajah yang apapun yang dia ngomong orang pasti nurut. Yono. Oh kayak gendam. Iya, jadi dia pantesan orang mertua saya mau ya. Kalau dia sebetulnya ngomong sama mertuanya, saya memang sih nggak tapi cakep Bu. Dia ngomong, tapi mertuanya bilang no. Kamu keren. Ini dia apa namanya bermulutnya manis. Yono nih. Jadi kalau gigi nggak. Lu mah yang dipancing makanya. Jangan dipuji tadi. Jadi tadi kan dia tembak Boyen, dia hantem gue. Iya. Trust issue berarti. Kan keren kan? Masa kamu bisa kemakan? Kamu bisa kemakan sendiri. Bisa kemakan sendiri. Oke, Boyen menurut lo siapa Boyen? Menurut aku. Kalau aku. Aku sih melihatnya ya. Feeling lo, soalnya dua-duanya udah tuduh-tuduhan nih. Yang menjual barang reject. Iya betul. Bang Opi. Setuju pasti. Gue nggak pernah. Gue lahir aja di bawah beduk ya. Jadi gue selalu stabil orang gue. Lu tahu beduk kan? Itu pada waktu dung gue lahir. Langsung jadi keluar. Gue selalu orangnya apa kalau kata bahasa Inggris tuh don itu pulin apa? Cooling down apa sih? Down to earth. Enggak. Cooling down apa? Merendah itu apa? Oh merendah, down to earth. Iya, down to earth. Tadi kata saya begitu. Enggak, sabar. Tadi Bang Opi ngomong bahasa Inggris kayak berasa ngaji dah. Iya. Enggak maksud gue baru mau tanya itu bahasa Inggris apa bahasa Arab? Ada waktu lu ngomong down to earth. Gue bilangnya down to earth. Jadi kayak berayun gitu. Ada kola-kolanya. Down to earth. Iya. Tapi kan gini, Bang Opi, kan dalam itu kan perjalanan panjang, tidak mungkin manusia itu sesuai sama harapannya. Benar. Pasti ada lika-likunya. Berarti lo berdua pokoknya menurut kalian berdua Bang Opi. Iya dah. Kayaknya itu public speakingnya ya. Keren banget kayaknya buat marketing. Jadi orang tuh kayak percaya gitu. Omongannya Bang Opi kayaknya tetep. This is Siapa tahu kan dia kan suka bahasa Inggris gitu kan. Ya udah. Barusan dia sih ya. Oke, ya udah kalau gitu sekarang waktunya untuk voting. Gini, walaupun dituduh Bang Opi, kita nggak pernah tahu karena mereka ngomongnya apa, kelakuannya apa. Kita langsung aja di hitungan ketiga, silakan pilih siapa di antara kalian yang memang benar-benar pernah melakukan menjual kosmetik reject. Di hitungan ketiga, barang reject. Maaf, barang reject. 1, 2, 3, silakan. Oh jadi Bang Opi kan udah sayang. Katanya dia panjang lebar. Udah ngatain Yono. Sono kesini. Sono ke sini. Sama aja sama dia. Gue balas dendam. Dengan pembicaraan dia ke Boyen, ditimpanya gue. Sekarang dia yang gue kasih komentar, bolanya ke lu. Ada alasannya orang itu bisa berubah kapanpun. Nah dengan penjelasan Bang Opi tadi saya ngerasa Boyen lah pelakunya. Boyen lah si bajingan itu. Oke, kalau gitu langsung aja. Ini ada VO dari tim. Kita akan kasih tahu faktanya dari mulai fakta pertama dan fakta terakhir. Siapa yang pernah mengalami ini? Kita bongkar dulu dari fakta pertama dan nanti diceritakan. Silakan. Ini dia fakta pertama.
Kosongpedia Ranking 1. Ranking 1 adalah proses untuk mengurutkan individu berdasarkan kriteria tertentu untuk menentukan posisi dalam sebuah kelompok. Ranking 1 biasanya predikat untuk orang pintar, tapi bukan dukun ya. Orang pintar tuh. Jadi yang pernah ranking 1 selama 3 tahun berturut-turut adalah Yono. Gimana jadi keisi kan? Iya ranking 1 turut-turut. Iya, dia mudah-mudahan kayak Bapak Castello. Sejarawan gitu tahu dia. Iya. Itu ceritanya gimana ya? Itu waktu SMP di MTS karena memang siswanya nggak begitu banyak. Memang Berapa? 2 apa? Sekitar 15 masuk kelas gak banyak. Jadi bisa lah bersaing. Tapi sebenarnya teman-teman dari sesama pekerja seni yang adalah komedian, gue pengen ngasih tahu bahwa sebenarnya semua komedian itu cerdas-cerdas. Betul. Kita kasih tepuk tangan dulu. Bang Opi. Gokil, semuanya cerdas-cerdas. Sebenarnya manusia itu cerdas. Oke, mau kemana nih arahnya? Coba. Cerdas. Ini, Karena kadang kecerdasan itu menghilang karena malas. Langsung aja fakta selanjutnya. Gak ada arahnya. Gak ada arahnya, Boyen. Mangkok bola gue. Silakan, ini dia fakta selanjutnya. Kosongpedia Gadai Musik Pegadaian asoy. Gadai adalah kegiatan menjaminkan suatu barang kepada pihak tertentu untuk memperoleh sejumlah uang pinjaman yang akan ditebus kembali setelah pinjaman beserta bunganya dilunasi. Jadi, yang pernah gadai barang ke teman padahal buat pacaran adalah... Siapa nih? Kaget nggak lu bang? Kaget nggak lu kalau itu Tata Boyen? Mendingan aku gadaikan topi daripada gadaikan cintaku. Apa tapi barangnya? Gadai apa? Topi dong. Topi apa? Topi apa? Topi basket. Iya. Ini kejadiannya kapan Boyen? Sekolah. Jadi saya gadein bang, saya healing naik motor sama teman saya, pacar saya, buat beli bensin. Iya. Jadi waktu itu ceritanya. Beli bensin saya nongkrong di mana CNA. Emang waktu lu muda udah ada bensin? Saya zaman dulu saya. Udah ada bang. Udah ada. Emang Jadi itu waktu itu lo pernah sempat gadein barang demi pasangan. Kalau begitu teman gini, gue taruh deh nih ntar gue ganti. Lu topi, kan zaman dulu topi mahal kan, kalau pakai tuh keren kan. Tapi kenapa nggak cowoknya yang beli? Aku nggak boleh tahu. Masa aku dibayarin mulu? Cewek juga punya pride dong. Gokil. Salut. Gak apa-apa Boyen, gak apa-apa waktu itu gadein topi. Sekarang kan lo bisa beli topi sebanyak pun yang lo mau. Iya dong. Karena kita harus table manner ya. Ya mana gua tahu lo yang ngomong, disuruh gua yang jelasin. Kita kayak nggak bisa Tata krama, table manner tata krama. Bukan, expensive. Mahal. Iya. Apa sih? Oke next kita. Berarti ini jelas dong. Belum tentu. Satu ini bisa fakta. Antara bisa mana nih ya? Pokoknya siapapun yang nanti ketahuan di fakta ini, Febiana pasti tetap nggak enak ya. Iya. Kan dia bilang tadi bajingan ya. Udah ada statement bajingan. Coba langsung aja ini dia. Kosongpedia. Barang reject adalah produk yang tidak berhasil memenuhi standar kualitas atau spesifikasi yang telah ditetapkan dalam proses produksi sehingga tidak bisa dijual. Oi penonton, jalan-jalan ke Ranca Ekek, pulangnya belanja di pasar Kamis. Siapa sih yang nipu orang pakai barang reject? Ya sudah tentu Opigum. Gila lo pemain juga, pemain tepuk tangan lo pemain. Jadi Gimana ceritanya bang? Gue sih ceritain ini mungkin di tahun itu ada sebagian teman gue nih yang ada di sini yang belum lahir barangkali. Iya. Di tahun 80, berarti 1980, 85 lah, sekitar umur gue baru 25 tahun sih. Gue belum ada kerjaan apa-apa, plus nganggur. Oke.
Cuma kan gue pikir, aduh gue perlu makan. Karena gue kan memang dari muda gak pernah minta duit sama orang tua nih. Gue berusaha sendiri. Bagaimana caranya dapat duit? Oh berarti gue harus jualan di kereta. Waktu itu di tahun itu kan kereta bebas. Mau tukang ayam, tukang apa boleh naik. Nah gue cari akal nih, dari mana gue cari dagangan. Nah di daerah kampung gue namanya Rawajati, Kalibata. Itu ada pengrajin sendal kulit. Gue coba-coba ngambil di situ. Tapi pada waktu gue nanya, satu pasangnya 25.000 pada waktu itu. Yang bener kiri dan kanan. Dalam arti gue berapa gue mau jual. Nah di samping pojok gue lihat ada tumpukan sendal. Gue bilang bang itu dijual juga. Oh itu nggak dijual, itu seberapa aja boleh beli. Itu reject. Warna sama tapi kiri sama kiri. Kiri semua. Kiri semua. Kiri sama kiri, Kiri kanan semua. sama kanan. Dia nggak ada pasangan karena dia potongnya waktu motong salah. Gue pikir itu berapa pak? Terserah mau berapa aja. 1.500 juga saya jual satu pasang. Dalam hati gue ini peluang. Ini ladang minyak gue pikir. Mudah-mudahan di kejadian sekarang tidak ada orang seperti gue. Kalau ada bahaya. Itu kan dulu ya bang. Itu dulu. Kan dulu. Gue belilah 5 pasang untuk percobaan dengan harga 2.500 per pasang. Berarti gue beli 3 pasang 7.500. Ini kalau gue jual kira-kira 75.000 aja atau 100.000 aja. Satu pasang pasti laku di kereta. Karena pada waktu itu sendal ini kulit bener asli. Gue juga bawa korek untuk ngebakar kulit itu. Itu dari zaman dulu. Dari zaman dulu. Zaman dulu udah. Yang coklat kiri sama kiri nomor 39. Naik abis maghrib gue naik kereta arah Bogor dari Kalibata. Gue bawa lah di kereta. Sendal gitu. Ada ibu-ibu, sendal apa? Dek, katanya Dek. Pada waktu itu gue masih panggil Adek. Walaupun sekarang engkong. Sendal apa Dek? Ini bu, sendal kulit. Ada nomor 38 gak? Dalam hati gue ada nih kiri sama kiri. Dalam hati gue ya. Boleh dong 38-nya berapa? Ini ya 100 deh bu, nggak bisa kurang. Ya tolonglah bu, saya belum makan. Gitu. Oh iya boleh. Boleh dong saya sedengin. Dia udah nyelojorin kaki kanannya. Dan gue tahu 38 kiri sama kiri. Bu, kalau mau nyedengin apa-apa yang kiri aja. Karena kiri biasanya lebih asik daripada yang kanan. Iya, kata itu ibu, oh iya ya deh, iya. Dibuka sendalnya, yang kiri pakai. Oh pas ya deh. Yang kanannya deh, kata dia nih. Saya bilang, ibu kan kakinya sama dari lahir. Masa kalau yang 138, 141 kan 38 sedang, ini pasti yang kanan sedang. Oh ya udah deh, bungkus deh dek. Oh iya, ambil koran, set, bungkus, bawa. Itu 4 pasang laku. Gokil. Tapi gue begitu turun dari kereta, gue baru inget dosa gue. Waduh dosa banget. Cuman dalam hati gue, ibu-ibu yang beli sendal di kereta tadi, ya selamat menikmati ketemprangannya. Pasti dia jalan gini. Nah akhirnya makanya sekarang nih, gue setiap dimana aja gue tampil, mudah-mudahan masih ada orangnya. Saya minta maaf bu, yang jual sendal waktu itu kiri sama kiri adalah saya. Gokil ini eksklusif bro. Bagus dia. Ceritanya bagus. Opi Kumis. Kalau ibu ketemu saya di mana aja, saya ganti. Mungkin gantinya kanan sama kanan. Jadi 2 pasang ya. Ya udah, kalau begitu kita langsung aja hukuman karena kan yang kalah adalah Boyan ya. Boyan langsung aja ini ya dia hukumannya. Saya kalah. Boyan. Ini dia. Oh lain ya. Beda. Kuliner. Kuliner ini ya. Kayak sesajen ya? Enggak, kuliner. Ini kuliner ini. Kuliner ini ya? Iya. Oke. Jelas. Karena kan tadi kita juga lihat, kamu kan masih ada dugaan cacingan kan? Iya. Ini bisa loh ini bisa loh untuk mencegah cacingan. Ini kan pahit-pahit nih. Ya pahit. Oke. Jadi mungkin yang akan memilih bahan-bahannya siapa Pak? Bang Opi sama Yono. Silakan memilih. Lo boleh pilih 2, Bang Opi juga boleh pilih. Oke. Mohon maaf nih Bang Opi, nanti yang di blender ini jangan sendal kulit ya. Berarti ini kita buka dulu. Kita kasih kesempatan pertama kepada Bang Opi Kumis. Silakan dipilih Bang Opi. Dia mau. Silakan Bang Opi. Saya pencernaan kurang bagus Bang Opi. Jangan ini. Oh, saya bisa salah yang ini Bang.
Raket saya kayak pingpong nanti. Satu orang dua ya? Iya, Satu orang dua. dua. Satu, oke. Oke. Itu kegunaannya pare apa? Ini kegunaannya pare adalah Pancing. ini untuk mengkisutkan. Ya, apa? Mencetkan apa? Mengkisutkan apa Ibu nggak perlu tahu lah ya. Daun bawang ya. Daun bawang. Daun bawang kenapa? Daun bawang ini kegunaannya. Ini jadi kalau Ibu ngomongnya A, setelah makan ini jadi A. Kirain mau jadi B Gak gitu. apa-apa, Ibu cobain aja. Jadi ada aksen British. Ada iya, ada aksen, ada aksen, English gitu ada ya. aksen yang mungkin orang nggak tahu, tapi semut tahu. Binatang ya. Silakan Yono, Iya, iya. kamu Yono pilih dua. silakan Yono. Iya. Kenapa Pisang. memilih pisang? Pisang. Ya pisang karena ini kan baik buat Oh ini masuk akal. Ya. Oh ini lempeng nih, lempeng nih. Iya. Kenapa? Bisa kulitnya dong. Jangan kulitnya dong. Jangan kulitnya dong. ke bawah, Kasih kulit pisang. ke bawah, sorry. Mohon maaf Yono, mohon maaf. Monyet aja kulitnya dibuang. Masa boyan dikasih masuk gak masuk akal lu? Pantesan aja dia tuh nggak ada khasiat, ditanya Iya. pisang buat apa? Oh ini pisang aja gitu kan. Pas lihat kulitnya. Silakan. Aduh. Yang terakhir. Terakhir ya. Itu buat apa telur kegunaannya? Itu buat istriku. Mentah lagi ya? Tisu dong, tisu. Maaf. Gak apa-apa. Nih, silakan men. Ini airnya nggak Air mentah keran kan enggak kan? Aman. Ini airnya dari mana? Dari negara mana ini? Air dari apa namanya air terjun. Gak penting Boyan, yang penting lo minum Boyan. Iya, percaya kalau percaya. Ini jawabannya bang, silakan. Dari mana nih? Ini air ini kan tadinya satu ember. Iya. Diambil pakai gayung. Air bubur ini. Jadi memang Oke, Marun langsung ya. iya. Wah. Ini smoothie. Oh, ini sih. Saya pernah ke luar negeri ya. Smoothies tuh nggak kayak gini. Lah ini kan yang smoothies yang rang-rang. Iya. Semputin. Semut. Saya pernah minum sejenis minuman ini. Iya. Pada waktu saya minum itu hari Senin pagi. Iya. Saya minum di sini, tek, keluar udah Kamis sore. Pingsan. Mohon maaf bang. Perbedaan waktunya. Mohon maaf bang, itu mah kecubung bang. Kita lanjut aja nih ya. Boyan lo nggak usah harus dihabisin Boyan. Iya. Nggak usah harus dihabisin, cuman setidaknya dicoba. Tapi kelihatannya sehat ya. Iya ada pisangnya, ada proteinnya. Kelihatannya sih ada banana itu. Sorry Boyan. Sebelumnya kita Sehat ya. ya ini jaga-jaga aja. Jaga-jaga aja. Boyen. Jaga-jaga aja Boyen, jaga-jaga aja. Jaga-jaga aja. Enggak, bukan. Salah. Ini buat jaga-jaga. Iya. Boyen silakan. Oke, aku minum ya. Boleh. Ini di luar negeri mahal banget. Oh, pakai dolar ya. Gokil Boyen. Gimana rasanya? Enak loh. Ini lebih ke pisang rasanya. Oh, jangan Iya. banyak tadi. Mau coba? Coba. Coba. Biarin lah saya sebagai teman. Enak rasa pisang. Ini hampir kayak pisang. Banana smoothie. Benguk. Vokalis Oasis. Beneran. Kumis jak rendam lagi. Gara-gara ini saya ingat cerita. Panjang. Oke. Ya udah kalau gitu, sampai ketemu lagi di episode kita selanjutnya. Kosampedia. Ngapain? Nanti dulu, gue mau take vokal untuk OBB Kosongpedia. Udah siap kamu ya? Ayo. Di sini mah. Ini dia OBB Kosongpedia.